Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam ngarit, salam sukses untuk kita semua para peternak Indonesia dimanapun Anda berada ya. Dan ini pagi hari teman-teman ya, biasa saya memberikan ataupun membuat video itu kalau nggak pagi ya sore hari, karena ini sempatnya saya ya, jarang saya membuat video di siang hari karena sempatnya itu di pagi dan sore hari. Dan untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pakan teman-teman, karena masih banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang pakan ya. Pakan yang baik itu seperti apa, pakan yang membuat kelinci cepat gemuk itu seperti apa, dan pakan yang murah itu seperti apa. Nah itu banyak sekali teman-teman yang berkomentar bahwa pakan itu yang baik untuk kelinci itu seperti apa. Nah ini akan saya bahas teman-teman, akan saya bahas supaya nanti bisa membuat ataupun menjadi gambaran untuk teman-teman semua ya, dalam beternak kelinci khususnya ya, untuk menciptakan pakan yang bagus, untuk menciptakan pakan yang baik ya, yang membuat kelinci itu cepat besar, cepat gemuk, dan cepat panen. Nah, terus simak ya. Nah, jadi pakan yang bagus untuk kelinci itu beragam teman-teman. Mulai dari pakan yang alami seperti rerumputan, hijauan ya, sampai dengan pakan pabrikan seperti konsentrat, pelet, dan lain-lain. Nah itu jenis-jenis pakan yang bisa diberikan ke kelinci. Dan terus pakan yang baik untuk kelinci itu seperti apa? Nah ini ya, ini banyak sekali teman-teman yang bertanya pakan yang baik untuk kelinci itu seperti apa. Kalau menurut saya sendiri ya, ini menurut saya dan sepengalaman saya dalam beternak, juga masukan-masukan dari para peternak senior. Jadi seperti ini teman-teman, pakan yang baik untuk kelinci itu adalah pakan yang bervariasi jenisnya. Nah bervariasi jenisnya itu yang seperti apa gitu kan. Nah mungkin teman-teman masih agak bingung ya, terutama untuk teman-teman pemula. Nah jadi bervariasi jenisnya itu bukan cuma satu jenis pakan yang diberikan ke ternak kita. Contohnya bukan cuma rumput, bukan cuma ampas tahu. Nah itu misalkan kayak teman-teman beternak kelinci untuk contoh misalkan beternak kelinci dan kelinci itu diberikan pakan rumput. Nah itu rumputnya jangan cuma satu jenis teman-teman. Contoh diberikan cuma odot, diberikan cuma pacong, diberikan cuma rumput sawah. Nah itu jangan kayak gitu teman-teman. Jadi hijauan itu juga berbagai jenis ya, bukan cuma satu jenis. Nah ada rumput pacong, odot, gama umami, indigo vera, dan lain-lain ya, kaliandra. Nah itu teman-teman bisa menjadikan pakan-pakan itu sebagai pakan yang bagus dengan catatan dicampur. Nah jangan satu jenis. Contoh misalkan odot kita campur dengan pacong, kita campur lagi dengan indigo vera, kita campur lagi dengan kaliandra. Nah itu 4 jenis pakan yang bagus untuk kelinci. Nah itu sudah termasuknya sudah mencukupi untuk kebutuhan kelinci teman-teman. Nah pakan yang bervariasi ya, walaupun pakannya hijauan, tapi kalau kita memilih hijauannya yang berprotein tinggi ataupun nutrisinya cukup tinggi, itu bisa memenuhi kebutuhan kelinci. Dan juga kita juga bisa menciptakan pakan ya teman-teman, tidak harus pakan pabrikan. Nah pakan pabrikan yang seperti pelet itu juga mengandung berbagai jenis pakan teman-teman, bukan cuma pelet. Nah pelet itu cuma satu jenis, itu bukan teman-teman. Nah di kandungan pelet itu juga ada kandungan mineralnya, ada kandungan protein nabatinya yang bisa diambil dari rerumputan ya, bisa dari hijauan. Nah terus ada bekatulnya, mungkin ada jagungnya, mungkin ada bunggil kedelai, bunggil sawit, dan lain-lain teman-teman. Nah itu pakan pabrikan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah terus juga konsentrat. Nah konsentrat juga itu sudah termasuknya campuran pakan berbagai jenis pakan teman-teman, bukan cuma satu jenis pakan, tapi berbagai jenis pakan yang dicampur, yang diolah menjadi konsentrat. Nah itu juga bagus untuk kelinci. Nah jadi pakan yang bagus untuk kelinci itu seperti apa? Nah pakan yang bervariasi jenisnya, bukan cuma satu jenis yang kita berikan ke kelinci. Nah itu contoh ketika di kandang saya itu pemberian pakan satu hari itu 2 kali. Misalkan di pagi hari kita berikan rumput, contoh rumputnya itu ya odot. Nah di sore hari jangan diberikan rumput odot lagi teman-teman,
kita seling lagi, misalkan menggunakan ampas tahu campur konsentrat dan campur yang lain. Nah itu bagus teman-teman. Tapi ketika di pagi hari kita berikan odot, di sore hari kita berikan odot, nah asupan nutrisi yang masuk ke dalam kelinci itu tidak bervariasi teman-teman, cuman dari kandungan yang ada di odot aja gitu ya. Nah, padahal kandungan di odot itu tidak lengkap ya. Nah biar lengkap itu seperti apa? Nah biar lengkap itu kita berikan pakan yang bervariasi jenisnya. Nah itu teman-teman. Kalau untuk teman-teman pemula misalkan kayak ingin ngirit biaya ataupun ngirit modal, itu bisa menciptakan pakan yang berbagai jenis ya. Dan itu termasuknya sangat mudah sekali kalau kita sudah bisa memahami pakan-pakan yang bagus untuk kelinci. Ya, ini akan saya berikan saran aja teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan ampas tahu, campur konsentrat, campur jagung giling, bisa juga dicampur dengan polar. Nah itu 4 jenis pakan itu juga udah sangat luar biasa sekali ya, bisa bersaing dengan nutrisi yang ada di pelet teman-teman. Nah untuk harganya juga termasuknya murah ya, dan itu bisa jadi komporan untuk kelinci. Nah itu bagus teman-teman, tinggal dicoba aja ya. Kalau misalkan di tempat teman-teman tidak ada ampas tahu ya, kadang ada yang nanya di tempat saya nggak ada ampas tahu, bisa diganti dengan pakan lain apa enggak gitu kan. Bisa teman-teman, tidak harus berpaku pada ampas tahu. Di tempat teman-teman ada bugil sawit, bisa dengan bugil sawit difermentasi ya. Di tempat teman-teman ada gamblong ataupun ampas singkong, bisa teman-teman ya. Ada ampas kecap, bisa ya, bebas ya. Tapi pakannya itu harus aman untuk ternak ya. Pakan yang aman untuk ternak itu yang tidak beracun teman-teman ya. Ada yang pakan yang beracun juga ada, tapi bagus untuk ternak ada ya, tapi harus melalui proses dulu teman-teman. Nah jadi seperti itu ya, pakan yang bagus untuk kelinci itu pakan yang bervariasi. Jadi entah itu pakan alami, kalau bervariasi itu bagus teman-teman. Entah itu pakan pabrikan, kalau kita tidak memberikannya dengan campuran bahan lain, itu termasuknya kurang bagus ya. Dan kalau pengen lebih bagus lagi, berikan pakan-pakan yang mengandung nutrisi yang tinggi ya. Jadi itu nanti akan bisa membantu teman-teman itu untuk menciptakan kelinci yang kualitasnya super ya, dan pertumbuhannya itu cepat. Dan tentunya juga teman-teman juga harus memilih bibit kelinci yang pertumbuhannya bagus. Jadi itu bisa disandingkan dengan pakan yang bagus juga. Nah itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih karena pakan yang bagus, bibit yang bagus. Nah nanti hasilnya itu akan cepat panen teman-teman. Dan kalau teman-teman masih bingung pakan-pakan yang bisa diberikan untuk kelinci itu seperti apa ya, jadi kalau menurut saya itu pakan apa aja itu bisa diberikan ke kelinci teman-teman ya. Jerami jagung ya, pohon jagung yang sudah tua, yang sudah kering itu juga bisa diberikan ke kelinci. Jagung giling itu lebih bagus ya, dedak padi juga bisa. Terus rerumputan, dedaunan atas ya, kayak rambanan, indigo vera, kaliandra, terus Clereside dan lain-lain itu juga bisa teman-teman. Yang penting kelincinya itu doyan. Apalagi kalau daun nangka itu, daun nangka itu kelinci saya sangat doyan sekali. Itu bisa teman-teman. Jadi tinggal menyeting aja supaya pakannya itu bervariasi ya. Pakan yang bervariasi itu bagus, sangat bagus sekali teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman itu beternak bingung soal pakan ya, padahal pakan itu melimpah. Nah jangan sampai bingung soal pakan. Kalau teman-teman nggak bisa ataupun masih bingung soal pakan, nah mencoba teman-teman ya, mencoba menciptakan pakan yang sekiranya itu kelinci doyan dulu. Nah ketika kelinci doyan, nah nanti bisa teman-teman cari tahu nutrisi yang terkandung dalam pakan itu apa aja. Nah jadi belajar pelan-pelan tentang pakan, karena pakan nantinya itu akan menjadi kebutuhan pokok untuk menunjang keberhasilan kita dalam beternak ya. Tanpa ada pakan yang berkualitas, nanti ternak kita itu akan termasuknya jelek-jelek. Nah makanya kita tuh sebisa mungkin dari awal sudah mulai belajar tentang pakan, cara menciptakan pakan yang bagus, cara mengetahui nutrisi pakan. Nah itu nanti kita bisa membuat pakan yang sangat berkualitas. Nah bahkan nanti bisa teman-teman menjual pakan yang teman-teman ciptakan itu ya, kalau pakannya itu berkualitas. Nah bisa disandingkan dengan pakan pabrikan yang lain seperti pelet. Nah sekarang pelet banyak yang sudah
berproduksi ya. Banyak pelet murah-murah yang sekitar 1 kilonya itu 6.000 5.000 itu sudah banyak. Nah jadi nanti bisa membantu teman-teman yang masih kesulitan dalam membuat pakan. Nah itu mungkin teman-teman yang sudah senior, sudah yang sudah menciptakan pakan itu, nanti sebisa mungkin pakannya itu ya yang harganya ekonomis ya, untuk membantu para peternak yang baru memulai belajar ternak kelinci. Dan mungkin cukup itu saja ya pembahasan tentang pakan. Kalau ada yang masih bingung, tinggal tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab sebisa saya. Dan kalau ada yang mau request tentang video apa ataupun pembahasan apa saja yang ingin teman-teman bahas, nah tinggal tulis saja di kolom komentar, nanti di lain waktu akan saya bahas juga ya. Jadi mungkin cukup sekian, semoga bisa menjadi gambaran teman-teman semua dan tetap semangat dalam ternak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.